warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Cintandira dengan NIM 1306624059 dari Program Studi Fisika Angkatan 2024, Fakultas MIPA Universitas Negeri Jakarta. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait konsep medan listrik yang diterapkan dalam fungsi charger ponsel sebagai salah satu alat sehari-hari yang umum digunakan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu definisi dari medan listrik? Jadi medan listrik adalah suatu wilayah di sekitar muatan listrik di mana gaya listrik dapat dirasakan oleh muatan lain. Gaya ini muncul karena interaksi antara muatan listrik yang dapat menarik atau menolak muatan lain tergantung pada jenis dan besarnya muatan tersebut. Secara fisik, medan listrik digambarkan dengan garis-garis gaya listrik yang menunjukkan arah dan besar gaya yang dirasakan oleh muatan uji positif. Medan listrik memiliki beberapa sifat utama, antara lain, yang pertama ada arah gaya. Gaya listrik selalu menarik muatan negatif dan menolak muatan positif. Oleh karena itu, arah medan listrik selalu menuju muatan negatif dan menjauhi muatan positif. Yang selanjutnya ada kuat medan. Kuat medan listrik di suatu titik dihitung dengan membagi gaya yang dirasakan oleh muatan uji positif dengan besar muatan tersebut. Secara matematis, kuat medan listrik dapat dinyatakan sebagai E sama dengan F per Q, di mana E adalah medan listrik, F adalah gaya yang dirasakan oleh muatan uji, dan Q adalah besar muatan uji. Yang selanjutnya ada medan listrik radial. Medan listrik yang dihasilkan oleh muatan titik bersifat radial, yaitu keluar dari muatan positif dan menuju muatan negatif. Dan yang terakhir yaitu ada superposisi. Medan listrik dari beberapa muatan dapat dijumlahkan secara vektor. Artinya, medan total di suatu titik merupakan jumlah vektoral medan dari semua muatan yang ada. Selanjutnya, medan listrik dihasilkan oleh muatan listrik yang ada di sekitarnya. Ini berarti setiap muatan menciptakan medan listrik yang mengarah dari muatan positif menuju muatan negatif. Besar medan listrik di suatu titik bergantung pada dua faktor utama. Faktor yang pertama itu ada besar muatan. Semakin besar muatan, maka semakin kuat medan listrik yang dihasilkan. Yang kedua, jarak dari muatan. Kekuatan medan listrik berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari muatan. Ini terdapat di hukum Coulomb. Artinya, semakin jauh dari muatan, maka semakin lemah medan listrik tersebut. Secara matematis, medan listrik di sekitar muatan titik dapat dihitung dengan persamaan E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Atau bisa kita sebut E sama dengan kaki retak-retak. Di mana E adalah kuat medan listrik, K adalah konstanta Coulomb, Q adalah muatan sumber, dan R adalah jarak antara titik pengamatan dan muatan. Di sini terdapat gambar yang menunjukkan atau membuktikan bahwa medan listrik itu mempengaruhi muatan di sekitarnya. Dari gambar ini dapat kita simpulkan adanya gaya di antara dua muatan listrik, walaupun dua benda yang bermuatan listrik tidak bersentuhan, menggambarkan bahwa di sekitar muatan listrik terdapat medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik yang masih mendapat pengaruh gaya listrik dari muatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa medan listrik dapat mempengaruhi sekitar. Berikutnya, di sini saya memilih charger nirkabel sebagai bahasan tentang hubungan antara charger dengan medan listrik. Charger nirkabel menggunakan prinsip induksi elektromagnetik untuk mentransfer energi dari charger ke perangkat, seperti ponsel, tanpa menggunakan kabel secara langsung. Komponen utama dalam charger nirkabel meliputi kumparan pengirim, kumparan penerima, kapasitor, sirkuit pengatur daya, rectifier, dan indikator LED. Kumparan pengirim berada di dalam charger dan berfungsi untuk menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah saat arus listrik mengalir melalui kumparan ini. Medan magnet yang dihasilkan kemudian menginduksi arus listrik pada kumparan penerima yang ada di ponsel.
Kumparan penerima ini menerima energi dari medan magnet dan mengubahnya menjadi energi listrik yang digunakan untuk mengisi daya baterai ponsel. Kapasitor berfungsi untuk menyaring dan menstabilkan tegangan listrik yang masuk ke ponsel, memastikan bahwa arus listrik tetap stabil tanpa fluktuasi yang dapat merusak perangkat. Selain itu, sirkuit pengatur daya memastikan bahwa arus yang diterima sesuai dengan kebutuhan pengisian baterai dan mencegah terjadinya overcharging yang dapat merusak baterai. Pada beberapa charger nirkabel yang menggunakan arus bolak-balik atau AC, rectifier diperlukan untuk mengubah arus AC menjadi arus searah, yaitu arus DC, yang diperlukan untuk pengisian baterai. Indikator LED pada charger nirkabel berfungsi untuk menunjukkan status pengisian, dengan lampu yang menyala untuk menunjukkan apakah ponsel sedang diisi atau sudah penuh. Dengan demikian, charger nirkabel mengandalkan prinsip induksi elektromagnetik yang dioptimalkan oleh komponen-komponen tersebut untuk memberikan pengisian daya yang efisien dan aman. Selanjutnya, dalam charger nirkabel, kumparan pengirim dan kumparan penerima adalah komponen paling penting. Kedua kumparan ini bekerja sama untuk mentransfer energi secara nirkabel melalui prinsip induksi elektromagnetik. Tanpa kedua kumparan ini, proses pengisian daya nirkabel tidak dapat terjadi. Kumparan pengirim menghasilkan medan magnet yang diperlukan dan kumparan penerima menangkap dan mengubahnya menjadi energi listrik untuk mengisi ponsel. Jadi, apa sih itu kumparan pengirim dan kumparan penerima? Jadi, arti dari atau penjelasan dari kumparan pengirim itu, kumparan ini ada di dalam charger nirkabel dan bertugas untuk menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah ketika arus listrik mengalir melaluinya. Medan magnet inilah yang menginduksi arus pada kumparan penerima. Kemudian penjelasan dari kumparan penerima itu sendiri, kumparan penerima adalah kumparan yang terletak di ponsel dan menerima medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan pengirim. Melalui induksi elektromagnetik, kumparan penerima mengubah medan magnet menjadi arus listrik untuk mengisi daya baterai ponsel. Selanjutnya, ketika charger nirkabel aktif, kumparan pengirim menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah dengan mengalirkan arus listrik. Medan magnet yang dihasilkan ini berfungsi untuk menginduksi medan listrik di kumparan penerima yang ada pada ponsel. Proses induksi elektromagnetik ini dapat dijelaskan menggunakan hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik, yang menyatakan bahwa perubahan medan magnet akan menghasilkan arus listrik di sekitar kumparan penerima. Dalam hal ini, medan listrik yang dihasilkan oleh medan magnet yang berubah-ubah tersebut mengalir melalui kumparan penerima dan menghasilkan arus listrik searah yang kemudian digunakan untuk mengisi baterai ponsel. Dalam proses pengisian baterai, konsep medan listrik berperan penting, terutama dalam kumparan penerima pada charger nirkabel. Medan listrik digunakan untuk mentransfer energi dari charger ke ponsel melalui prinsip induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya arus listrik pada penghantar listrik akibat dari adanya perubahan medan magnet di sekeliling penghantar. Next, medan listrik yang tercipta dalam kumparan penerima ini memiliki peran penting dalam mengalirkan energi ke dalam baterai. Baterai ponsel bekerja dengan menggunakan arus listrik searah atau arus DC yang mengalir ke dalamnya. Dan medan listrik yang dihasilkan melalui induksi elektromagnetik ini berperan langsung dalam proses tersebut. Dengan kata lain, medan listrik yang berasal dari perubahan medan magnet digunakan untuk mendorong aliran arus listrik ke dalam baterai yang kemudian menyimpan energi dalam bentuk kimia untuk digunakan oleh ponsel. Berikut adalah skema sederhana yang menggambarkan peran medan listrik dalam charger nirkabel.
Bisa kita lihat dari gambar tersebut. Gambar tersebut menggambarkan proses pengisian daya nirkabel atau wireless charging menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Berikut adalah peran medan listrik dalam proses ini. Yang pertama ada kumparan transmitter atau kumparan pengirim, terletak di dalam charger nirkabel. Saat dialiri arus bolak-balik AC, kumparan ini menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah di sekitarnya. Yang kedua ada medan magnet dan induksi elektromagnetik. Medan magnet yang berubah-ubah menghasilkan medan listrik yang dapat menginduksi arus listrik pada kumparan lain yang berada dalam jangkauannya. Kemudian medan ini bergerak dari kumparan transmitter ke kumparan receiver yang ada di dalam ponsel. Selanjutnya ada kumparan receiver atau kumparan penerima, terletak di dalam ponsel yang mendukung pengisian daya nirkabel. Lalu ketika medan magnet dari kumparan transmitter mengenai kumparan receiver, medan listrik yang terbentuk menyebabkan aliran arus listrik dalam kumparan receiver. Yang selanjutnya ada konversi energi dan pengisian baterai. Yaitu arus yang dihasilkan dari kumparan receiver masih berupa arus bolak-balik atau AC. Ponsel memiliki rectifier atau penyearah yang mengubah arus AC menjadi arus searah arus DC untuk mengisi baterai. Lanjut ke bagian selanjutnya, ada evaluasi efektivitas desain charger nirkabel berdasarkan konsep medan listrik. Charger nirkabel memanfaatkan medan magnetik yang dihasilkan oleh kumparan transmitter untuk menginduksi tegangan pada kumparan receiver di dalam perangkat yang akan diisi daya. Efektivitas desain ini sangat bergantung pada efisiensi transfer energi, jarak antara kumparan, dan gangguan medan elektromagnetik. Kemudian terdapat kelebihan desain charger nirkabel. Yang pertama, tidak memerlukan kabel, sehingga lebih praktis. Yang kedua, mengurangi risiko kerusakan fisik akibat sering mencolokkan dan mencabut kabel. Yang ketiga, mengurangi risiko korsleting karena tidak ada koneksi langsung antara perangkat dan sumber listrik. Dan yang terakhir yang keempat, beberapa desain menggunakan mekanisme perlindungan arus berlebih yang menghentikan pengisian jika terjadi gangguan. Lalu di setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Next ke kekurangan desain charger nirkabel. Yang pertama itu ada efisiensi konversi energi lebih rendah dibandingkan dengan charger kabel. Biasanya hanya sekitar 70-80% dibandingkan dengan charger kabel yang biasa mencapai 90-95%. Yang kedua, pengisian daya lebih lambat dibandingkan teknologi fast charging berbasis kabel. Dan yang terakhir atau yang ketiga, medan listrik dan magnetik yang dihasilkan dapat mempengaruhi perangkat elektronik lain yang berada di sekitarnya atau yang berada di dekatnya, terutama kartu kredit dan kartu akses. Selanjutnya, meskipun charger nirkabel menawarkan kemudahan penggunaan dan keamanan lebih baik, kelemahannya dalam efisiensi energi, jarak terbatas, dan laju pengisian lebih lambat masih menjadi tantangan utama. Teknologi ini lebih cocok untuk pengisian daya jangka panjang dan penggunaan sehari-hari, tetapi bukan solusi terbaik untuk pengisian cepat atau daya tinggi. Jadi, charger nirkabel dan charger kabel memiliki perbedaan utama dalam cara mereka menggunakan medan listrik untuk mengisi daya ponsel. Charger nirkabel bekerja dengan menggunakan induksi elektromagnetik, di mana kumparan dalam charger menciptakan medan magnet yang kemudian menghasilkan arus listrik di dalam ponsel. Proses ini memungkinkan pengisian daya tanpa kabel, tetapi memiliki beberapa kekurangan, seperti efisiensi yang lebih rendah dan daya pengisian yang lebih kecil dibandingkan charger kabel. Jarak antara charger dan ponsel juga harus sangat dekat agar proses pengisian dapat berjalan dengan baik. Di sisi lain, charger kabel memanfaatkan medan listrik secara langsung dengan mengalirkan arus listrik melalui kabel ke baterai ponsel. Cara ini lebih efisien karena hampir tidak ada energi yang hilang, sehingga pengisian daya menjadi lebih cepat. Selain itu,
Charger kabel dapat menghantarkan daya yang lebih besar dibandingkan charger nirkabel, yang biasanya terbatas pada daya rendah hingga menengah. Keunggulan charger nirkabel adalah kenyamanan dan keamanan, karena tidak memerlukan kabel yang bisa mengalami kerusakan. Selain itu, charger nirkabel lebih cocok untuk perangkat yang tahan air dan debu karena tidak memiliki pori fisik yang rentan terhadap kotoran dan kelembapan. Namun, bagi pengguna yang menginginkan pengisian daya yang cepat dan efisien, charger kabel tetap menjadi pilihan yang terbaik dan lebih baik. Selanjutnya, pada charger nirkabel, daya bisa ditransfer lebih efisien jika frekuensi antara pengirim dan penerima selaras. Dengan menyamakan resonansi, lebih banyak energi yang bisa diterima tanpa banyak terbuang, sehingga pengisian daya menjadi lebih cepat dan hemat energi. Dari yang kita sudah dari yang sudah kita ketahui mengenai keunggulan dan kekurangan charger nirkabel dan charger kabel, dapat kita simpulkan bahwa kedua charger tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tergantung kebutuhan kita sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai medan listrik terkait charger pada ponsel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.